Tadi Ali sampaikan bahwa dalam laporan yang selama ini Ali mendampingi Richard Eliezer, bahwa Richard Eliezer memiliki kecenderungan untuk patuh pada lingkungan sekitar. Bisa dijelaskan proses psikologis yang terjadi hingga membuat seseorang menjadi seperti ini atau Richard Eliezer? Iya, boleh ke slide selanjutnya, mohon maaf Majelis Hakim. Ya, kalau kita berbicara mengenai kepatuhan, kepatuhan itu juga salah satu konstruk dalam ilmu psikologi. Ini adalah satu bentuk pengaruh sosial yang menyebabkan orang lain mau melakukan suatu hal atau beragam tindakan dikarenakan kepatuhannya pada orang lain yang dirasa lebih punya kuasa. Jadi kita harus membedakan antara kepatuhan dengan konformitas. Kalau konformitas itu melibatkan permintaan, kalau kepatuhan itu biasanya melibatkan perintah. Sementara kalau yang berikutnya kepatuhan itu konformitas biasanya lebih kepada bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tapi kalau kepatuhan itu lebih kepada menggunakan unsur kekuatan karena kita takut, karena kita cemas, karena kita khawatir, makanya kita patuh. Jadi itu adalah bentuk kepatuhan dalam psikologi. Ya, bagaimana dengan Richard Eliezer terkait dengan... Oke, kalau dari Richard Eliezer, dari hasil tesnya saja sudah membuktikan dia punya tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Jadi itu memang bisa diukur tuh obediensi seseorang, tingkat level kepatuhan dia pada lingkungan sekitarnya seperti apa. Dan dari hasil tes tersebut terlihat bahwa Richard Eliezer mempunyai level kepatuhan yang sangat tinggi sehingga dia punya kerentanan khusus, kecenderungan tertentu untuk lebih patuh pada lingkungan. Itu dari sisi kepatuhan saja. Baik. Terima kasih Ali. Bisa dijelaskan juga, tadi kan sudah jelas terkait dengan kepatuhan dari seorang Richard Eliezer, kemudian kan di dalam peristiwa ini ada rasa takut juga. Ya. Apakah dalam melakukan pendampingan ahli melihat atau mengetahui hal tersebut karena melakukan assessment? Iya, ketakutannya pada saat assessment sudah berubah sepertinya. Jadi kan emosi itu kan sangat dari awal, ketika dari awal. Ketika dari awal ketakutan itu sangat jelas. Yang tadi saya katakan, pertama kali ketemu jelas sekali ada gesture takut, ada gesture cemas, gesture dia tidak bagaimana ini ke depannya nanti harus seperti apa, dan itu banyak menampilkan gesture-gesture tubuh yang cemas dan takut seperti itu, bermain-main tangan, menghindari kontak mata, hal-hal demikian. Itu terlihat sekali. Tapi seiring dengan waktu ketakutan itu karena emosi itu sesuatu yang sangat dinamis, jadi dia berubah biasanya, bertransformasi lah katakan, apalagi kemudian ada proses adaptasi, ada proses pembelajaran, ada proses dia mungkin mulai level up, mulai yakin, ada kepercayaan diri, mulai masuk yang kalau kita bilang di situ ada yang namanya intelligent disobedience, jadi proses-proses intelligent analisanya dia mulai jalan. Kalau berkaitan dengan yang sebelumnya, ketika yang banyak berperan adalah amigdala, otak emosi, jadi dia lagi takut sekali, cemas sekali, khawatir sekali, tapi seiring dengan waktu ketika perlahan-lahan mulai ada dukungan kepada dia, baik dari orang tua, dari para penasihat hukum, dari banyak hal, analisanya mulai jalan, apa yang harus dia lakukan. Nah, ini kemudian emosi takut ini tertransformasi menjadi paling tidak dari hasil tes yang terlihat ada kecenderungan hipomania. Nah, apa itu hipomania? Hipomania adalah kondisi psikologi seseorang yang tampak sangat berenergi dan bersemangat, berbeda dari biasanya. Jadi setelah takut, sepertinya kemudian Richard Eliezer itu memutuskan untuk oke, saya harus melakukan sesuatu atas kondisi ini. Jadi terlihat semangatnya tersebut. Tapi di sisi lain, hipomania juga berarti masih menutupi kecemasan yang terpendam. Jadi itu kan mekanisme diri. Ketika dia mencoba untuk oke, aku harus melakukan sesuatu nih, tapi sebenarnya di dalam dia masih cemas karena terlihat yang dalam tes MMPI yang tadi saya katakan, Minnesota Multifaceted Personality Inventory, itu adalah 10 parameter. Kita melihat parameter-parameter psikologi, seberapa tinggi level depresi, seberapa tinggi level skizofrenia, seberapa tinggi level obsesif kompulsif. Nah,
Pokoknya sampai 10, ada 10 perimeternya. Nah, paling tinggi perimeter pada Richard Eliezer adalah hipomania. Di mana hipomania sudah jelas berarti ada kecemasan yang ditutupi olehnya dengan cara mencoba untuk berenergi dan bersemangat sekali. Nah, apakah kemudian dikatakan, kalau tadi pertanyaan berkaitan dengan emosi takut dan cemas adalah emosi yang dekat. Gitu. Hubungan kepatuhan dan rasa takut tersebut? Yang tadi karena tadi saya katakan emosi adalah bensin untuk semuanya. Baik. Jadi karena dia takut makanya dia patuh. Makanya dia takut. Baik. Bagaimana kepatuhan dijelaskan dalam ilmu psikologi? Ya, itu tadi sudah saya katakan. Ya. Jadi kalau kepatuhan itu sendiri sebenarnya ada yang namanya constructive obedience seperti yang kita lihat paling atas. Kalau constructive itu sesuai dengan namanya, tentu adalah kepatuhan yang akan menghasilkan hal yang membawa kebaikan, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk lingkungannya. Seperti misalnya kita patuh untuk mengikuti lampu merah, kita patuh mengikuti instruksi dari dokter yang diberikan kepada kita, itu adalah constructive obedience. Kalau destructive obedience itu seperti yang dilakukan Richard Eliezer pada awal Juli tersebut, bahwa ada kepatuhan yang dia lakukan tapi tidak membawa kebaikan. Jadi itu destruktif sekali. Nah, seiring dengan waktu ada juga yang namanya obedience, itu kita sebut sebagai intelligent disobedience. One's ability to do right thing when what have been told to do is wrong. Jadi momen di mana pada akhirnya individu tersebut mampu mengaktifkan fungsi analisa logis rasionalnya dengan baik untuk memutuskan bahwa ini salah, aku tidak mau patuh lagi. Terima kasih Ali. Untuk individu yang punya kepatuhan sangat tinggi sesuai dengan hasil asesmen psikologis Ali, bagaimana ia bisa mendobrak itu dan tidak menjadi patuh menjalani apa yang diminta kepadanya? Ya, itu yang tadi saya jelaskan, intelligent disobedience. Jadi ada proses waktu ketika pertama kali terjadi, waktunya sempit sekali untuk menganalisa, merasionalisasi, membuat penilaian, aku harus apa, aku harus bagaimana, aku harus memilih yang apa, itu sempit sekali. Jadi dia hanya mengandalkan pada insting semata. Otak kita itu ada otak primatanya, dalam tanda kutip otak binatang. Gimana caranya supaya survive? Karena survival instinct itu adalah insting yang paling kuat yang membantu kita untuk terus hidup. Nah, ketika dia berada pada kondisi sangat tertekan, yang berjalan duluan dan mendominasi adalah otak primatanya tersebut, otak binatangnya. Tapi setelah ini semua setelah kejadian terjadi, kemudian mulai ada proses tenang. Jadi seperti orang naik gunung, puncaknya sekali, begitu habis itu mulai landai, mulai masuk tuh proses analisa, kemudian logikanya, rasionalnya seperti apa, belum lagi dari sisi spiritualnya seperti apa, yang dia mendapatkan kekuatan, peneguhan, sampai akhirnya dia memutuskan untuk, ya stop, saya tidak mau lagi patuh, ini salah. Iya, dalam pendampingan Ali kan sempat juga melakukan wawancara dengan keluarga. Betul. Kemudian tadi Ali menyampaikan bahwa Richard Eliezer ini merupakan figur yang patuh dan taat terhadap lingkungan. Ya. Apakah saudara Ali ketika melakukan interview kepada keluarga dari Richard Eliezer mendapati situasi dari keluarga yang mengakibatkan seorang Richard Eliezer ketika diberikan pilihan, dia tidak bisa memilih. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam situasi yang sulit, terjadilah pergolakan atau yang disebut, yang menurut dari ilmu psikologi, mungkin bisa dijelaskan. Iya, kalau dikatakan oleh penasihat hukum, apakah ada situasi keluarga atau dalam tanda kutip doktrin keluarga yang menyebabkan Richard Eliezer tumbuh menjadi individu yang patuh? Sebenarnya saya tidak melihat itu dari diskusi dengan orang tua, dari diskusi dengan Richard juga. Tapi yang terjadi lebih kepada hasil pertama karakternya Richard yang memang lebih
permisif dan lebih apa yang tadi avoidance konflik, menghindari konflik. Yang kedua, observasinya dia kepada lingkungan. Jadi kalau tadi slide yang pertama ada proses analisa, ada proses dia melihat tuh melalui panca inderanya kondisi lingkungannya seperti apa. Richard melihat kakaknya jauh lebih nakal. Jadi dia cenderung untuk karena kakaknya sudah nakal, aku jadi anak yang baik deh, kasihan nih papa mama. Nah itu dia terlatih untuk menjadi individu yang patuh. Kemudian dari sisi agama juga dia cenderung untuk banyak mendengar bahwa anak patuh pada orang tua. Jadi itu semakin terasa, bibitnya sudah ada, tapi kemudian itu semakin terasa dalam pengalaman dia sehari-hari. Itu yang pertama. Dan kalau kita berbicara kepatuhan sendiri, pada satu kondisi atau beberapa kondisi, orang yang paling pembangkang pun bisa patuh. Seperti misalnya, kalau contoh saya pribadi, saya sebenarnya cenderung lebih kepada orang yang santai, orang yang kalau menyampaikan tuh lebih santai lah dalam arti. Tapi ketika saya masuk ke ruangan ini, kemudian ada dalam satu tempat yang memang sedemikian formalnya, dengan seragam yang memang sedemikian sudah ada di memori saya pengadilan seperti apa. Jadi tanpa saya sadari pun saya merubah postur tubuh, cara bicara, cara bertindak juga. Jadi kepatuhan itu sendiri pada satu dan lain hal pasti terjadi pada individu. Nah, yang kedua, mohon maaf bisa diulang yang kedua tadi? Ya, tadi kan sudah bagaimana mengelola perintah. Ya. Nah itu tadi pada saat kepatuhan itu sudah terjadi, biasanya sudah punya ada kecenderungan tersendiri untuk lebih membiarkan lingkungan mengambil keputusan buat dirinya. Karena dia sudah punya daya kepatuhan, itu sudah dikonfirmasi dengan hasil tes, tingkat kepatuhan yang cukup tinggi, sehingga ketika kemudian terjadi pergolakan batin, ada kecenderungan Richard untuk lebih membiarkan lingkungan yang membuat keputusan dan saya ngikut. Apalagi kemudian banyak faktor lain juga yang terlibat, dia berada pada institusi yang sangat kaku. Dia berada levelnya sangat di bawah dibanding yang lain ada di ruangan tersebut. Kemudian dari sisi usia juga dia masih belum matang. Secara analisa psikologisnya itu kapasitas mentalnya belum matang. Jadi ketika golakan batin itu terjadi, dia punya kecenderungan untuk secara instiktif pada saat itu mengikuti apa yang ada di lingkungan. Dan ketika menerima perintah tersebut tidak bisa mengelola perintah itu secara ini. Waktunya sempit sekali, yang pertama. Yang kedua itu diberikan oleh orang, mungkin kita bisa masuk ke slide yang berikutnya, mohon maaf Majelis Hakim. Ya, ini ada penelitian Milgram pada tahun 1961 di Yale University. Dia itu ngasih, jadi kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan, ada yang baju biru itu yang eksperimenter, penguji itu, dan kemudian ada subjek dan ada fake test subject. Jadi ini pura-pura yang sebelah kiri. Nah si subjek penelitian ini diminta untuk administer, untuk kasih shock listrik. Jadi si fake test subject itu dipasang alat dan kemudian dikasih fake test subject tersebut untuk dia ngasih, ketika si test subject ini tidak mampu menjawab pertanyaan, si subjek ini kemudian diminta sama eksperimenter untuk kasih electrical shock mulai dari 45 volt sampai dengan 350 volt. Nah, pada posisi itu pertanyaan yang tadi, apakah tidak ada proses itu? Pertama tadi, situasinya itu dilakukan di sebuah universitas. Yang kedua, si subjek menyangka bahwa eksperimenter memang adalah orang yang secara legal bertanggung jawab dan punya kemampuan untuk memerintahkan dia. Yang terakhir, waktunya sempit sekali. Jadi si subjek itu terus menerus, ayo kamu harus bertanggung jawab, kasih, kan dia gagal jawab. Ketika si subjek belum menjawab, sudah dikejar lagi sampai itu terjadi. Jadi memang itu menjadi kacau sekali, yang seperti saya katakan, amigdalanya kemudian masuk dan pada akhirnya si lobus frontalisnya tidak bisa berfungsi dengan benar. Jadi ini juga ada hasil-hasil yang ditemukan pada penelitian ini adalah yang pertama, ordinary people likely to follow orders. Orang awam itu biasanya cenderung akan mengikuti perintah yang diberikan oleh authority figure otoritas, even to the extent of killing an innocent human being, bahkan sampai sejauh ketika harus membunuh mereka yang tidak bersalah.
Kemudian yang kedua, hasil penelitiannya juga membuktikan people tend to obey orders from other people if they recognize their authority as morally right and or legally based. Jadi kita cenderung mengikuti perintah dari yang lain ketika memang kita ngelihat si figur otoritas ini secara moral benar. Jadi bisa saja pemuka agama, bisa saja pimpinan, dan secara legal, secara hukum memang dia punya kemampuan itu. Kemudian saya pengen tanyakan kepada Ali terkait dengan relasi kuasa dari perspektif psikolog, bisa dijelaskan? Ya, relasi kuasa adalah salah satu konstruk dalam psikologi juga, dan itu hal yang sangat wajar dan normal terjadi. Kenapa? Karena sebagai individu sosial kita masih berinteraksi dalam lingkungan sosial yang pasti itu akan selalu ada perbedaan strata, perbedaan level, perbedaan pangkat. Mulai dari yang sangat kaku perbedaannya, seperti misalnya suatu institusi seperti kepolisian, pengadilan, atau mulai makin turun itu sekolah, sampai dengan yang paling kecil itu adalah lingkungan keluarga. Relasi kuasa itu selalu ada yang lebih di atas, ada yang di bawah. Dalam psikolog kan kenapa sulit sekali pada level-level tertentu untuk mendobrak relasi kuasa tersebut? Oke, karena bisa ke slide yang berikutnya. Majelis Hakim, terima kasih. Ini ada yang namanya penelitian penjara Stanford Prison Experiment, ini tahun 1971, melanjutkan penelitian yang sebelumnya Milgram. Jadi, kenapa susah sekali mendobrak? Karena kadang-kadang kita berada pada kondisi yang persis seperti sama ini, prison. Jadi kalau menurut si peneliti utamanya namanya Philip Zimbardo. Zimbardo mengatakan, we are all like in a prison. Prison itu satu komunitas yang tertutup, dan kita itu sebenarnya ada dalam tanda kutip penjara-penjara kecilnya tersendiri. Mulai dari rumah, sekolah, sampai dengan institusi-institusi yang besar seperti yang tadi saya katakan, mungkin kepolisian. Dalam lingkungan sempit tersebut, itu biasanya ada struktur yang sangat kaku, ada kuasa yang jelas-jelas terlihat, mungkin tidak tertulis secara jelas, tapi memori kita mencatat, merekam bagaimana selama ini kuasa tersebut dijalankan. Dan bagaimana ketika perintah tersebut tidak dilakukan, ada konsekuensi fatal yang bisa diterima. Jadi memori itu ada di kepala kita, sehingga ketika ada satu perintah yang kita tidak suka, seperti halnya di penjara tersebut, kita tidak mau melakukannya, kita melihat yang sebelumnya itu kena konsekuensi, dan aku tidak mau. Karena aku tidak mau, makanya udah deh jalanin aja, toh nggak bisa ngapa-ngapain karena kita ada di prison ini, ceritanya demikian. Dan itu kalau kita lihat, kalau berbicara mengenai relasi kuasa yang tadi, absolute power corrupts absolutely. Jadi Zimbardo menemukan mereka-mereka yang memiliki kuasa absolut itu biasanya punya kecenderungan untuk korupsi absolutely juga. Yang kedua, those who were given the position of authority quickly took advantage of their role. Karena penelitian ini harusnya hanya dilakukan selama 14 hari. Jadi ceritanya hanya 14 hari di mana mereka semua ini adalah dibayar ceritanya. Mau nggak ikut dalam penelitian ini? Ini ada yang berperan sebagai kepala penjaga penjara, ada yang berperan sebagai yang dipenjara. Tapi penelitian ini harus dihentikan pada hari ke-6 karena mereka-mereka yang berperan sebagai kepala penjara itu corrupts absolutely, yang menimbulkan istilahnya yang di penjara itu menjadi punya gangguan kesehatan mental. Ya, terima kasih Ali. Kemudian yang saya mau tanyakan terkait dengan free will ya. Free will dan blind case. Tentang otoritas, bisa dijelaskan? Free will juga salah satu konstruk dalam ilmu psikologi. Jadi free will itu adalah satu kehendak bebas yang diasumsikan dimiliki oleh setiap individu. Padahal sebenarnya free will itu bentuknya kayak spektrum. Jadi mulai yang ada free will banget sampai dengan tidak ada free will sama sekali. Ini kondisinya ini sangat berbentuk dalam sebuah spektrum yang tidak bisa kita sesimpel mengatakan
apakah orang ini punya free will atau tidak. Itu demikian. Bahkan kalau sekalipun kita mengatakan, enggak kok aku bisa punya free will seutuhnya, itu juga enggak benar. Kenapa? Karena kita ada pengaruh genetika. Kita ada pengaruh pola asuh. Jadi free will yang seutuhnya itu sebenarnya ilusi. Jadi ketika kita kemudian melakukan satu hal, itu pasti ada pengaruh dari hal yang lainnya. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa menunjukkan free will kita, seperti misalnya memutuskan kita mau masuk kuliah apa, kita mau melakukan apa. Tapi ada kondisi-kondisi di mana kita tidak punya free will sama sekali, karena itu bentuknya sangat kaku dan kita hanya sekedar menjalankan apa yang diperintahkan. Iya, ada contoh kasus bahwa diperintah untuk melakukan penembakan dengan waktu yang sangat cepat, yang hitungannya disampaikan bahwa beberapa detik. Kemudian bisa dijelaskan nggak dalam situasi itu bisa tidak seseorang menggunakan free will-nya dia? Oke. Ya. Iya. Boleh tolong majelis hakim, maaf slide yang berikutnya terakhir. Makasih. Oke, di psikologi kita mengenal yang namanya locus of control. Locus of control itu adalah kontrol diri kita. Orang yang merasa kontrol dirinya eternal itu selalu yakin semua hal dalam kehidupannya secara internal dia mampu untuk bertanggung jawab dan memutuskan. Tapi ada orang-orang yang punya locus of control eksternal. Others control my destiny. Jadi apa yang aku lakukan, tindakan apa yang aku harus ambil itu dipengaruhi oleh orang lain. Nah, sama halnya dengan konstruk psikologi yang lainnya, ini juga bentuknya spektrum. Jadi bisa bergerak ke internal, bisa bergerak ke eksternal. Ketika dalam kondisi contoh kasus yang tadi Pak Penasihat Hukum mengatakan, yang terjadi adalah dia tidak punya free will dan locus of controlnya eksternal. Karena benar-benar diperintahkan dalam jarak waktu sangat pendek dan kemudian jiwa batinnya tertekan, dia si amigdala, otak emosinya membajak otak yang harusnya melakukan analisa. Pada titik itu individu tersebut pasti kehilangan locus of control. Free will-nya kemudian baru bisa bergerak, mulai bergerak lagi dari eksternal, kemudian bergerak menuju ke arah internal, ketika akhirnya perlahan-lahan dikasih waktu untuk menganalisa apa yang terjadi. Tapi kalau ditanya pada titik itu seperti apa free will-nya, sudah jelas pada titik itu dia tidak punya free will dan locus of control-nya ada pada orang lain eksternal. Ketika saat juga diperintah dengan jabatan yang antara langit dan bumi juga. Iya, itu juga salah satu seperti yang tadi berkali-kali saya katakan ya, kalau kita berbicara kondisi psikologi klinis, itu konstruk dan faktor yang terlibat itu bisa banyak. Tapi dari hal-hal yang banyak ini kemudian bekerja sama akhirnya menghasilkan output keluarnya seperti apa. Nah, salah satunya tentu saja juga itu, ada perbedaan strata yang cukup tinggi yang mengakibatkan kecil sekali, kalau nggak mau dikatakan tidak ada, kesempatan untuk menolak atau mengatakan